Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Reza yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Masjid Nurul Iman. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Jejak peninggalan Presiden Soeharto di kota Solo sangatlah banyak. Salah satunya adalah Masjid Nurul Iman di samping Dalem Kalitan, Kelurahan Penumping, Kecamatan Banjarsari. Masjid ini sangatlah ikonik. Selain karena dibangun atas prakarsa Presiden, bangunannya yang indah dan megah membuat jemaah berduyun-duyun datang menghampiri. Dalam sejarahnya, masjid ini dibangun pada tahun 1996, pasca wafatnya Ibu Tien Soeharto. Kala itu, Masjid Nurul Iman masih didirikan dalam bentuk musola kecil yang hanya mampu menampung puluhan orang saja. Seiring perkembangan waktu, jumlah jemaah semakin bertambah. Uang infak juga ikut mengalir dan renovasi terus digulirkan hingga 3 kali. Dan kini sudah mampu menampung hingga ratusan jemaah. Para jemaah juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas, seperti mukena bagi jemaah putri dan juga terdapat beberapa snack dan minuman di sudut masjid yang diberikan secara cuma-cuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, kali ini saya sedang berada di Masjid Nurul Iman atau masjid yang sering dikenal dengan Masjid Kalitan karena berlokasi di Desa Kalitan. Selain itu, masjid ini didirikan oleh Presiden Soeharto. Seperti apa sih sejarah di baliknya? Yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Baik Tribuners, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Sugiyarto dan Bapak Zainal selaku Ketua Takmir Masjid Masjid Nurul Iman atau Masjid Kalitan. Seperti apa sih sejarah di balik masjid ini? Yuk kita tanyakan langsung pada Bapak Zainal dan Bapak Sugiyarto. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak sejarah singkatnya berdirinya Masjid Nurul Iman ini? Ya. Terima kasih. Berdirinya sejarahnya Masjid Nurul Iman ini adalah ketika Ibu Tien Soeharto meninggal dunia, kemudian Bapak Soeharto berinisiatif menggagas bagaimana seandainya di tempat ini kita dirikan tempat ibadah seperti masjid. Ya, paling tidak musola lah. Nah, waktu itu kurang lebih tahun 1996 dirikan musola, belum masjid seperti ini. Musola ukuran yang 10 kali 10 meter. 1 meter persegi. Jadi awalnya ada musola kecil Pak, tidak selebar ini. Itu awal berdirinya ya Pak? Iya. Berarti ini sudah berapa kali renovasi Pak atau pembangunan lagi? Pembangunannya berawal dari datanya jamaah semakin banyak, kemudian ditambah kanan kiri, kemudian di depan, bangunan depan ditambahi, kemudian hanya sederhana, atap seng, kemudian kanopi dan sebagainya. Itu yang diteruskan mulai tahun 96 berdirinya, kemudian 92 jadikan masjid. Jadi dari musola ke masjid itu mulai tahun 2002. 2002 pembangunan kedua ya Pak? Iya, kedua. Tapi pas 2002 belum seperti ini atau sudah seperti ini? Belum. Masjid seperti ini baru tahun 2014. 2014 ya. Awal Pak? Awal, kemudian akhir 2014, awal 2015 diresmikan sebuah masjid seperti ini dari keluarga Cendana. Berarti semua dana atau pembangunan dari pihak Cendana Pak? Dari Jakarta semua. Jadi kita tidak tahu sebagai takmir masjid
tidak tahu tentang dana, jadi sudah jadi seperti ini. Mulai dari desain, dana sebagainya desain dari sana, semua di sana. Cuma saya pernah dulu mengusulkan jarak ini, jarak apa softnya ini harus dekat, yang dekat. Nah ini agak lebar dikit. Ya minta saya usulkan yang agak lebar, tapi tidak jadi. Itu. Kemudian diberi karpet seperti itu. Oh ya Pak, ini kan sering disebut sebagai Masjid Kalitan, padahal namanya Nurul Iman ya Pak ya. Ada cerita di baliknya nggak sih Pak, kenapa bisa disebut sebagai Masjid Kalitan? Oh begini Mbak, Kalitan itu adalah nama kampung. Oh nama kampung. Ya. Kemudian nama masjidnya Nurul Iman, itu artinya cahaya keimanan. Jadi yang jelas sama saja sebetulnya penyebutan Masjid Kalitan ya seperti ini. Tapi masjid di sini ada 3 tempat ibadah. Tapi yang paling terkenal ya Masjid Kalitan ini. Kalau dikatakan Masjid Kalitan ya masjid di dalam Kalitan ini, yang depannya dalam Kalitan. Oh iya. Pak boleh nggak sih kita keliling-keliling ke dalam lihat-lihat apa aja yang menarik dari masjid ini, yang membuat warga atau orang-orang yang lewat sini tuh mampir ke sini tuh daya tariknya seperti apa? Iya Pak. Yang jelas di sini Mbak, mulai dari masjid ini, pertama adalah dari airnya dulu, karena airnya sangat lancar, alhamdulillah cukup untuk bersuci, terutama untuk wudhu dan buang air kecil, buang air besar, kita cukup sekali. Jadi fasilitasnya lebih? Fasilitas alhamdulillah cukup. Kemudian dari fasilitas ruang masjid ada seperti AC, pemasangan AC, kemudian ditambah lagi dengan kipas angin seperti ini. Kemudian perpustakaan itu hanya khususnya Al-Quran yang paling banyak, Pak. Dan di sini tempat rukuhnya banyak sekali, sarung juga banyak. Jadi alhamdulillah untuk para jemaah nyaman untuk menjalankan ibadah sholat terutama. Jadi yang jelas ini segi keamanan juga kita jaga. Kita pasang CCTV ya? CCTV ya, CCTV ada berapa titik? Ada berapa titik? Ini mimbarnya unik ya Pak, sudah masih ada ukiran. Mimbarnya ukiran. Jadi ini baru tambahan, belum. Ini tambahan, salah. Kita melihat dari perkembangan masjid ini baik, gitu. Kemudian alhamdulillah seperti kotak-kotak itu juga tambahan, Pak. Dulu belum ada. Ketika masjid pertama dibangun tahun 2015 kemarin. Kemudian ditambah kok di sawang seperti sebenarnya diberi ukiran. Ukiran terakhir ini terakhir. Yang itu sudah lama. Jadi mimbar sudah lama mimbarnya. Kalau ruangan samping kanan kiri itu Pak? Samping kanan kiri ini tempat operasional untuk maker, kemudian alat-alat peralatan yang lain itu. Kemudian di sini ada peralatan untuk memandikan jenazah juga ada. Sudah diambil? Sudah diambil? Pindah. Oh. Jadi dulunya tempat itu ya? Iya. Oh ya Pak, sambil berjalan, kegiatan apa saja yang diadakan di masjid ini selain sholat 5 waktu dan sholat Jumat? Oh Mbak, setiap itu ada kajian kalau hari Ahad, hari pagi setelah sholat subuh itu ada kajian dari Ustadz Alfian Tanjung. Jam 5 sampai jam 6 kurang lebih. Itu setiap hari ya Pak ya? Atau setiap hari, Ahad. Oh minggu. Kecuali kalau beliau sedang keluar kota, nanti ngabari. Kalau sudah beliau di sini otomatis beliau datang sih pas jamnya kosong saat Alfian itu pasti udah ke Kalitan. Oh iya Pak, biasanya beberapa masjid itu juga digunakan sebagai TPA Pak. Iya. Apa masjid ini juga digunakan sebagai TPA Pak? Iya, mungkin Mbak. Karena di sekitar kita ini tidak ada anak kecil. Oh, tidak ada anak kecil. Ya. Anaknya tua-tua semua. Yang TPA-nya ngepos ngumpul di daerah Masjid Al-Fajar. Oh, di Masjid Al-Fajar. Nah, untuk kemarin itu toiletnya dari Jakarta ada pesan tidak boleh di samping kanan kiri. Oh, kenapa jadi harus Pak? Ada alasannya? Kita mengganggu untuk waktu sholat. Kadang tidak disiram, baunya agak gitu. Maka ini disisihkan di luar area masjid, di luar masjid.
Nah, mas, ya ini. Jadi kalau toilet kadang-kala jemaah belum tahu, tanya-tanya. Sana ini teman kita sendiri, pun toilet putaran sendiri. Tapi emang berarti tujuannya ya Pak ya, kenapa toiletnya dipisah ya Pak ya, nggak ditaruh kanan dan kiri? Iya. Kalau biasanya kan masjid itu di sekitar kanan kiri, kanan kiri. Masjid. Ini yang khusus putri. Iya. Jadi langsung cukup luas ya Pak? Cukup, alhamdulillah. Itu langsung masuk ke dalam kalikan. Ada pintunya. Katanya tadi ada 3 sumur tadi ya Pak? Oh ini ya, sumbernya itu. Jadi sumbernya, alhamdulillah, biar apa Pak? Dulu pernah sumbernya hanya 2. Pas itu kurang air. Hari Jumat lagi, wah kita repot. Kita kemudian melakukan musyawarah teman-teman untuk nasibnya 1 lagi. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada kendala, lancar. Jadi Masjid Kalitan ini 2 lantai ya Pak? Iya, 2 lantai. Bentuknya letter L, letter L. Jadi buatnya di atas L. Kalau ada event-event misalnya ada pengajian dari teman-teman, itu silahkan datang bisa. Jadi ini masih terbuka untuk umum ya Pak? Terbuka. Ya. Nah itu malah dulu sebelum pandemi itu yang datang sini banyak. Yang terutama yang ijab, itu ijab kabul. Kadang seminggu itu 2 kali, 3 kali. Ini yang bukan pencatatan. Tepat. Menariknya. Nah, untuk perbaikan ya tiap tahun kita cat, kita bersihkan bersama-sama. Kita undangan tukang untuk bersih. Nah, yang paling penting setiap hari selama bulan Ramadan ini diadakan penyemprotan. Disinfektan ya Pak? Iya Pak. Tiap hari. Dulu sebelum puasa Niko, terus sekarang tiap hari. Karena tiap malam kita datang oleh masyarakat. Ya sebenarnya mengkhawatirkan, tapi ya kita gimana ya, apa ditolak. Oh iya Pak, ini kan masjidnya di pinggir jalan, otomatis yang sholat di sini kan bukan, kebanyakan bukan dari orang sini ya Pak ya? Betul Pak. Jadi yang sholat di sini adalah jamaah yang dari luar. Para pendatang, para safar, mereka datang pergi gantian. Sini, ya? Kalau orang sini aja berapa? Paling 10 orang. Paling 10 orang paling banyak. Jumat penuh ya? Jumat pun enggak. Ini penuh, bawah juga penuh. Atas bawah penuh. Jadi penuh. Padahal itu pandemi waktu. Tidak ada jarak. Tapi protokol tetap ya Pak ya? Tetap. Di depan ada tempat cuci tangan. Dilihat apa itu suhunya itu, suhunya itu. Baik Pak, terima kasih sudah diajak keliling-keliling Masjid Kalitan ini, sudah diberikan informasi mengenai sejarah di baliknya, berdirinya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Amin, amin. Ya, saya selaku yang didoakan masjid ini, apabila ada kurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terutama teman-teman kita juga mohon maaf. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Tribuners, sampai di sini perjalanan kita di Masjid Nurul Iman. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, baik YouTube, Facebook, dan Instagram, karena masih banyak petualang khasanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!